Momen gaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang momen gaya. Nah, di sini ada suatu benda, misalnya ini ada kardus, terus kardusnya kamu berikan gaya. Kamu tarik atau kamu dorong gitu ya. Jadi kamu berikan gaya F, maka bendanya ini, kardusnya ini sekarang akan bergerak lurus sesuai dengan arah si gaya tadi yang kamu berikan. Nah, yang menyebabkan benda bergerak ini tadi, karena tadi kamu berikan gaya. Jadi yang menyebabkan suatu benda bergerak lurus itu adalah si gaya ini. Nah, itu untuk yang gaya. Nah, sekarang kita mau lihat momen gaya. Nah, jika di papan ini misalnya ada orang, maka papannya ini juga akan bergerak. Jadi contohnya ini ada dikasih engsel gitu. Terus di sini ada orang. Nah, maka posisinya ini juga sekarang akan bergerak. Yang mana gerakannya tidak mungkin gerak lurus ke sini. Karena di sini tadi udah ada porosnya, ada engselnya. Maka sekarang posisinya ini papannya akan bergerak ke bawah sini. Itu ya, jadi dia bergerak ke sini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ini, karena ini benda ini, orang ini ada gaya beratnya, atau ibu simbolin F aja ya, gaya gitu. Maka tadi bendanya ini berotasi. Nah, sekarang kalau misalnya orang yang ini tadi posisinya sekarang di sini. Nah, kalau misalnya posisinya seperti ini, masih bergerak rotasi nggak? Papannya ini masih bergerak nggak? Nah, tentu saja papannya tidak bergerak. Berarti, selain ada gaya ini tadi, apalagi yang menyebabkan si papan ini bergerak rotasi? Pertama, ada gaya si beratnya ini, atau ada gaya. Gaya atau F. Nah, yang kedua adalah harus ada jaraknya. Harus ada jarak atau R. Atau ini sebut juga nanti dengan lengan gaya. Jadi lengan gaya jarak R sama aja gitu ya. Lengan gaya. Jadi yang menyebabkan benda bergerak rotasi ini adalah adanya gaya dan adanya lengan gaya. Nah, momen gaya ini disebut juga dengan torsi. Torsi atau torka. Nah, tadi momen gaya itu yang mempengaruhinya ada dua, yaitu gaya dan lengan gaya. Lengan gaya tadi R. Nah, jadi momen gaya itu adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, jadi kalau ditanya satuannya, ini satuannya Newton, ini satuannya meter. Berarti torsi ini satuannya adalah Newton meter. Nah, dari persamaannya yang ini, kita bisa lihat kalau misalnya torsi itu sebanding dengan R. Torsi itu sebanding dengan F. Artinya tadi, semakin besar torsinya atau momen gayanya, maka benda itu semakin gampang untuk bergerak rotasi. Jadi, kita bisa tarik hubungannya. Kalau R-nya besar, maka torsinya juga besar, semakin gampang untuk digerakkan rotasi. Kalau F-nya besar, diberikan gaya yang besar, maka dia juga lebih gampang untuk bergerak rotasi. Torsinya juga besar. Nah, ini hubungannya dari rumusannya yang ini. Nah, contohnya adalah yang kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini pintu. Nah, pintu ini kenapa gagangnya selalu di ujung sini? Karena semakin jauh dia dari porosnya itu, dari engselnya, maka dia semakin gampang untuk digerakkan. Lebih gampang dia untuk bergerak rotasi. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa gagang pintu ini selalu diletakkan di ujung. Jadi artinya kalau R-nya tadi besar, maka semakin gampang digerakkan. Karena dia semakin gampang digerakkan, maka sebenarnya kita butuh gaya yang kecil untuk menggerakkan si pintu tadi. Atau kalau R-nya tadi kecil, maka kita butuh banyak gaya untuk menggerakkan si pintu. Nah, misalnya ini pintunya, tapi kamu dorong dari arah sini. Kira-kira pintunya ini kebuka nggak? Nah, tentu saja tidak terbuka. Nah, berarti ada suatu syarat supaya momen gaya ini
atau suatu benda ini dapat bergerak rotasi. Nah, syaratnya itu adalah gayanya harus tegak lurus dengan si lengannya. Jadi F-nya tegak lurus dengan si R-nya. Nah, kalau belum tegak lurus bagaimana? Kamu proyeksikan, nanti pastikan dia tegak lurus dulu. Jadi ini syarat supaya benda itu dapat bergerak rotasi. Nah, sekarang kita mau lihat contohnya. Contohnya ini misalnya ada papan, di sini ada punya gitu ya, di sini ada porosnya. Nah, misalnya ini ada orang. Kalau orangnya di sini, maka gerakannya sekarang ini gimana? Posisi si papan ini. Nah, kalau kita lihat, berarti papannya ini bakal berputar gitu ya. Berputarnya berarti bergerak rotasi. Gerak rotasinya ke arah mana? Dia akan bergerak rotasi arahnya seperti ini gitu ya. Jadi dia berputar ke sini. Nggak mungkin kan naik ke atas. Nah, ke sini nih posisinya. Nah, misalnya orangnya ini pindah ke sini. Ini maka sekarang posisi gerakannya ini bagaimana? Nah, gerakannya juga akan berubah. Gerakannya akan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa dapat melihat nih, ini arahnya berbeda, ini arahnya berbeda. Sedangkan momen gaya ini adalah besaran vektor. Berarti dia punya nilai dan punya arah. Nah, untuk itu kita pakai aturan. Jadi aturan yang kita pakai adalah torsinya bernilai positif jika searah jarum jam. Jadi kalau ini mutar seperti ini, arah jarum jam ya, berarti kalau searah jarum jam kita pakai positif. Ini berputar seperti ini, berarti ini berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam kita pakai negatif. Nah, ini ketentuannya ini tidak harus seperti ini juga. Boleh juga yang berlawanan arah jam kita buat positif, yang searah negatif. Jadi ini tergantung kita enaknya pakai yang mana. Asalkan konsisten dalam memakainya. Kalau searah positif, ya searah positif aja. Jangan nanti tiba-tiba di akhir searah yang negatif. Jadi asal konsisten yang mana aja boleh dipakai. Kita mau lihat contoh soalnya. Jadi ini suatu papan misalnya AB yang mana panjangnya ini kita anggap aja 2 meter. Nah, di sini ada gaya F, di ujung si B ini ditarik, diberikan gaya F, membentuk sudut 60 derajat terhadap si AB tadi. Nah, kalau kita lihat ini syaratnya yang tadi sudah tegak lurus belum? Nah, kalau kita lihat belum tegak lurus. Nah, supaya tegak lurus berarti kita perlu proyeksikan. Proyeksikan supaya tegak lurus. Ini gitu ya. Jadi ini sudutnya 60 derajat. Jadi kita mau proyeksikan ke sini. Berarti ini sekarang nilainya adalah F sin 60 derajat. Jadi nanti sin atau cos kamu pelajarin lagi. Nah, dari sini kita lihat sekarang ini udah tegak lurus ya. Jadi yang kita pakai nanti adalah F sin 60 derajat. Nah, kalau di sini ditanya arahnya. Ini ditarik nih. Tarik ke arah sini. Berarti ini kira-kira searah jarum jam atau berlawanan jarum jam gerakannya. Dan ini ditarik ke sini berarti dia mutarnya gini ya. Nah, kalau arah mutarnya seperti ini, berarti ini arahnya arah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti positif. Nah, kalau ditanya berapa besar momen gayanya, berarti dapat kita pakai, masukin ke rumusnya aja tadi. Jadi, momen gaya tadi adalah gaya dikali lengannya. Gaya yang mana yang kita pakai? Gaya yang tegak lurus tadi. Berarti kita pakai adalah F sin 60 derajat dikali R. F-nya berapa? 12. Kali sin 60 setengah akar 3. Dikali R-nya 2 meter. Nah, ini hasilnya adalah 12 akar 3 Newton meter. Nah, kalau ditanya arahnya, berarti arahnya adalah positif yang ini. Yang mana positif tadi kita buat adalah searah jarum jam. Contoh yang kedua. Jadi di sini ada 3 gaya, F1, F2, F3. Nah, misalnya adalah yang ditanya torsi di titik C. Berapa torsi di titik C? Nah, kalau kita lihat F3, F2 sudah tegak lurus.
tetapi F1 belum tegak lurus. Nah, supaya tegak lurus berarti kita proyeksikan dulu. F1 ini sudutnya 30 derajat, ini ke sini, berarti ini adalah F1 sin 30 derajat. Jadi nanti yang kita pakai adalah F1 sin 30. Nah, sekarang kita mau lihat arah dari si torsinya. Jadi kita mau lihat dari F3. F3 ini ditarik ke atas sini. Ini porosnya. Jadi kira-kira kalau ditarik ke sini berarti nanti dia mutar kayak kalau mutarnya seperti ini berarti berlawanan jarum jam ya. Berarti kalau berlawanan jarum jam kita tandain negatif. Nah, yang ini F2. F2 ditarik, ini porosnya, kita selalu menuju melihat porosnya ini. Tarik, ini porosnya, berarti nanti gerakannya adalah seperti ini. Kalau gerakannya seperti ini, berarti ini berlawanan jarum jam juga. Kalau berlawanan jarum jam, berarti kita pakai negatif. Nah, yang ini F1. Yang sudah tegak lurus berarti kita pakai F1 sin 30 derajat. Kalau ini ditarik ke ini porosnya, maka ini gerakannya adalah seperti ini. Kalau gerakannya seperti itu berarti ini searah jarum jam ya. Searah jarum jam berarti kita pakai positif. Ini positif. Nah, yang ditanya adalah torsi di titik C. Berarti kalau yang tanya torsi di titik C, berarti tinggal jumlahkan aja. Torsi di 1, 2, tambah 3. Nah, sekarang kita mau lihat torsi 1. Kita pakai yang sudah tegak lurus. Berarti F1 sin 30 derajat kali R1 gitu ya. R1-nya berarti dari A ke porosnya C. Berarti dari A ke C. Ditambah F2 kali R2. Berarti R2-nya dari B ke C. Ditambah F3 kali R3. R3-nya berarti dari D ke C. Yang perlu kita lihat tadi ini positif, ini negatif, ini negatif. Berarti ini boleh kita ganti nanti jadi negatif ya. Tanda negatifnya dimasukkan. Jadi sekarang kita masukkan F1-nya adalah 10 sin 30 setengah. R1-nya tadi 20 cm tambah 10 cm berarti 0,3 meter gitu ya. Kita ubah ke meter dulu. Ini kan 30 cm, kita ubah ke meter berarti 0,3 meter. Ditambah F2-nya, tadi negatif ya, berarti kita masukkan tanda negatifnya. Min 10 kali R-nya nih, 10 cm, 0,1 meter. Ditambah ini negatif juga, berarti kita masukkan negatif. F3-nya 10 juga, R-nya juga nih, dari F3 ke C, 0,1. Satuannya tadi ini udah satuan baku semua ya, Newton meter. Berarti tinggal kita masukkan, ini 1,5 dikurang 1 dikurang 1 Newton meter. Hasilnya 1,5 kurang 1 kurang 1 adalah min 0,5 Newton meter. Jadi kalau ini ditanya, dia bergerak ke arah mana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Karena ini nilainya negatif, dan negatif tadi adalah berlawanan jarum jam, berarti ini bergeraknya adalah berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Nah, itu untuk menyelesaikan soal seperti ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.